banyak yang minta, "Mas bahas Ibas dong." Ibas lagi, Ibas lagi. Sebenarnya apa istimewanya anak ini? Oh iya, dia anak seorang presiden, ya kan, mantan presiden. Dia juga seorang ketua fraksi, anggota DPR, yang semua itu diperoleh dengan jerih payah sebagai seorang anak. Ya, dari Ibas yang hari ini sangat menyita perhatian, menyita nyinyiran publik adalah kegiatannya Ibas waktu dia jualan minyak di Jawa Timur, di Ngawi kalau nggak salah, di dapilnya lah ya, di Ngawi, beritanya sih di Ngawi. Jadi gini, minyak itu kan gini teman-teman, minyak itu kan langka ya, minyak goreng itu sekarang itu lagi susah gitu, lagi susah didapat gitu. Konon salah satu permasalahannya adalah jadi gini, harga minyak ya mungkin karena perang Rusia Ukraina juga, atau kemarin-kemarin tuh memang harga minyak itu lagi naik, dan sekarang banyak yang beralih ke minyak yang namanya biodiesel. Dan sorry, bahan utama pembuatan biodiesel itu kan dari kelapa sawit. Nah, sekarang banyak orang yang pengen jual minyak itu, pengen jual sawit itu untuk keperluan biodiesel katanya gitu. Jadi nggak buat minyak goreng lagi. Nah, itulah kemudian menjadi suplainya menjadi berkurang. Selain itu juga minyak goreng curah, minyak goreng curah. Jadi minyak goreng itu ada yang botolan, ada yang dicurahin tuh, yang diliterin kayak gitu kan. Nah, yang diliterin itu sebenarnya kan yang murah ya, bukan yang premium. Itu lagi banyak dijual ke luar negeri. Ya, Menteri Perdagangan sendiri itu yang menurut gua sih goblok ya. Sorry gitu. Banyak menteri pintar tapi khusus menteri perdagangan ini nilainya itu minus lah. Nggak tahu Pak Jokowi masih mempertahankan buat apa karena ganteng? Nggak tahu juga ya, dibanding Ibas mah 11-12 lah. Nah, tapi menterinya ini saking dia nggak bisa kerjanya, itu nggak bisa menjaga supply, nggak bisa menjaga kestabilan, bukan cuma harga tapi juga jumlah yang kurang untuk dikonsumsi di dalam negeri gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, karena jarang, kan biasa parpol atau politik itu kan pintar nyari momen kan ya, apalagi Demokrat yang menempatkan dirinya sebagai lawan, sebagai oposisi, sebagai partai yang tidak mau berada di pemerintahan. Nah, dulu sih ada oposisi namanya Gerindra, tapi karena Gerindra sudah mepet, tempatnya kosong, PKS juga cuma gitu-gitu aja. Nah, Demokrat menempati posisinya Gerindra. Sehingga ketika ada kekosongan ini dan Demokrat seolah-olah menyatakan dirinya sebagai oposisi, ya peluang minyak nggak ada inilah yang dijual. Ya, peluang ini diambil untuk dimanfaatkan. Yang jual minyak nggak cuman si Ibas. Yang jual minyak memang cuma si Ibas. Yang bagi-bagi minyak itu PSI bagi-bagi ya. Bagi-bagi itu bawa banyak kemudian dikasih. PD juga gitu, dia juga bagi-bagi. Nah, kenapa Ibas jadi unik? Karena Ibas nggak bagi-bagi tapi jualan. Tahu kan maksudnya, beda kan? Bagi menjualan gitu. Ya itu, ini karena ada di berita seperti itu, dia jualan dengan harga eceran yang standar 11 atau 14 ribu lah gitu dijual. Jadi Ibas datang ke Kabupaten Ngawi, kemudian dia bawa 16 ton itu banyak banget kalau minyak kan. Minyak goreng itu buat goreng kerupuk itu satu Kabupaten Ngawi makan semua itu. Dia datang ke Ngawi bawa minyak goreng 16 ton lalu dijual di situ. Nah, ngumpul tuh ibu-ibu. Jadi dia untuk memperpanjang antrian orang beli, dia juga jualan dengan cara menerbitkan antrian baru. Jadi nggak mau ketinggalan ini. Nah, konyolnya adalah situasi lagi sulit, stok minyak goreng lagi kosong. Ini bagaimana caranya Ibas ini bisa mendatangkan 16 ton minyak goreng itu kemudian jadi pertanyaan gitu. Bagaimana caranya, dan ini belum jawabnya tuh ngasal. Jangan nyinyir dong gitu kalau ada yang nanya. Karena ya wajar, namanya ada anggota dewan, dia bisa mendatangkan 16 ton minyak goreng untuk keperluan dia,
gitu. Itu bukan keperluan rakyat, karena rakyat beli loh. Rakyatnya beli gitu. Nah, kemudian jadi pertanyaan, dari mana asal 16 ton minyak goreng ini? Gitu. Apakah dari penimbun atau dia beli ngecer di tiap jalan dari mulai Jakarta sampai Ngawi dia beli? Ya, nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi bahwa kemudian ini jadi fenomena, anggota dewan menari di atas penderitaan rakyat, ya dia tetap kan dengan baju partai jualan, ya mungkin nggak tahu apa sambil jualan itu ini subsidi 3.000 dari partai kami lah, misalnya gitu ya, nggak tahu. Tapi bahwa itu adalah dijual, itu keluar sendiri dari video-video atau dari dokumentasi yang beredar. Saran gue sih ya, bukan saran ya, menurut gue sih Ibas ini menang banyak di Ngawi kemarin itu, di Jawa Timur itu, waktu dia jualan minyak tuh dia menang banyak, dia cuan lah. Yang pertama nih, dia jualan, namanya jualan kan sedikit banyak pasti ada untungnya, kita nggak tahu untung 1.000 2.000, kita nggak tahu. Itu yang pertama, cuan yang kedua adalah dia dapat nama baik di situ. Dia dianggap sebagai pahlawan, hero ya, pahlawan minyak goreng. Belum ada kan pahlawan minyak goreng, pahlawan yang bisa membuat bapak-bapak yang tiap pagi gabut nggak ada pisang goreng sekarang jadi ada. Ketika makan pisang goreng dan istrinya cerita, "Pak, itu minyaknya beli dari Ibas." Wah, ini pantes ya, lebih gurih ini pisang goreng, ada aromanya cikeas ini. Ibas juga menyelamatkan warung-warung yang tadi orang makan sayur asem harus pakai tempe goreng, tapi gara-gara minyak langka, Ibas datang dengan menjual minyak dengan harga yang terjangkau. Sekarang warung-warung juga jadi ada tempenya. Ibas dapat nama baik dari kalangan penggemar tempe ya. Kemudian juga gara-gara minyak yang Ibas jual dengan harga murah itu, sekarang di Jawa Timur juga penyakit seret sudah mulai ada lagi. Kemarin-kemarin karena nggak ada minyak, nggak ada yang goreng, orang jarang seret kan, karena minumnya air putih, makannya rebusan. Kemudian juga gara-gara minyak yang dijual Ibas di Ngawi juga, menurut saya, analisa saya, Ibas juga sekarang menjadi pahlawan di antara orang-orang yang masuk angin. Ya, karena masuk angin itu harus dikerokin, dan kerokin itu biasanya pakai minyak goreng itu biar nggak perih. Pahlawan minyak goreng adalah Ibas. Jadi cuannya banyak. Selain soal duit, Ibas dapat nama baik dari beberapa orang yang menggunakan minyak goreng sebagai keperluannya sehari-hari ya. Pahlawan gorengan itu adalah Ibas. Kalau gorengan sih memang Cikeas pinter ya. Maksudnya minyak. Nah, lalu kemudian menurut saya juga Ibas ini layak dijadikan Menteri Perdagangan. Gimana enggak? Menteri Perdagangan Pak Lutfi itu bingung nyari minyak kemana-mana, tapi Ibas hanya dengan 16 ton. Saran saya, Ibas wajib atau harusnya berangkat ke istana dan menggantikan Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Ya, walaupun ini baru halusinasi, tapi saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri Perdagangan Ibas. Luar biasa ini. Ibas akan menemani Pak Prabowo masuk kabinet. Ya siapa tahu, kita nggak tahu. Bisa jadi. Karena kalau Ibas jadi Menteri Perdagangan, banyak hal itu akan berkembang pesat. Nggak cuma minyak goreng, ya. Nggak cuma minyak goreng yang akan mudah surplusnya. Menurut saya juga ada misalnya minyak rambut. Ya. Karena Ibas itu dengan sisirannya yang rapi selalu itu akan, begitu dia jadi Menteri Perdagangan, kuota minyak rambut bagi anak-anak muda itu akan jauh lebih masif, lebih mudah, bahkan mungkin gratis. Bahkan mungkin disediakan di tempat-tempat yang banyak anak mudanya itu minyak rambut gratis. Ya, kalau sekarang kan banyak misalnya hand sanitizer kan ada di berbagai tempat. Nanti enggak, itu adanya minyak rambut. Minyak rambut yang free. Jadi kalau misalnya anak-anak muda mau berangkat ke kampus, sampai depan kampus ngaca dulu rambutnya berantakan, di depan kampus sudah disediakan minyak rambut, tinggal colek rapi. Nah, itu kalau misalnya Ibas jadi Menteri Perdagangan,
khususnya bagian perminyakan, minyak rambut akan surplus ya. Belum lagi misalnya apa lagi ya? Minyak urut. Minyak urut. Jadi akan disediakan minyak urut, bahkan ada subsidi minyak urut di berbagai panti pijat. Akan banyak subsidi minyak urut di berbagai lokasi-lokasi yang kira-kira banyak orang kepleset, keseleo, ya kan? Dan juga misalnya ya, minyak-minyak lain, ada minyak zaitun, itu akan jauh lebih mudah cara mendapatkannya kalau Ibas jadi Menteri Perdagangan, ya. Karena mungkin juga karena berkembang, karena permintaan pasar tinggi, maka Indonesia bisa jadi eksportir minyak. Minyaknya minyak goreng. Kalau ini kan ada rencana impor ya. Menteri Lutfi ini rencana mau ngimpor. Bayangkan, negara dengan penghasil sawit terbesar di dunia akan mengimpor minyak goreng. Ini kalau nggak menterinya blow on, nggak mungkin. Pak Jokowi pasti udah pusing mikirin menteri ini ya. Udah ganti aja Pak, dengan Ibas, saya mendukung. Belum lagi nih Ibas ini, kalau ternyata hanya dengan berkendaraan minyak goreng saja dia bisa mendapatkan nama baik, bisa mendapatkan kredit yang luar biasa dari masyarakat, bisa jadi Ibas akan meninggalkan Demokrat dan dia akan membuat partai baru namanya Partai Minyak Goreng Indonesia atau PMGI ya, Partai Minyak Goreng Indonesia. Wajib klimis ya, wajib bawa bala-bala. Ini kita nggak tahu perkembangannya ke depan makin bagus, tapi terhadap Ibas kita semua salut ya. Mudah-mudahan ini dilaksanakan tiap hari, operasi pasar atau pemberian atau penjualan minyak goreng dengan cara yang murah. Bahkan Ibas menjuali sendiri, bertemu dengan rakyat itu kalau bisa tiap hari Bas, dan keliling tiap kabupaten, bukan cuma di Ngawi. Ini tentu akan menambah poin tersendiri, terutama bagi Partai Demokrat yang sudah semakin tinggi ya. Dan juga ini akan menjadi nama baik untuk AHY apabila dia berniat nyapres, dimulai dari minyak goreng dulu ya kan. Jadi kalau ada konteks pertanyaan bahwa AHY naik karena ada pelicinya, benar, yaitu karena ada minyak gorengnya. Dan 16 ton itu nggak sedikit. Jadi kalau Partai Demokrat bisa ngadain stok 16 ton tiap kali kunjungan, apalagi dilakukan misalnya nggak usah tiap hari deh, 2 kali seminggu aja keliling di Indonesia, saya pikir Ibas sudah memberi jawaban terhadap kegelisahan emak-emak seluruh Indonesia. Terima kasih, saya Mas Joprey, ini Konsep.